Pernah kepikiran gak sih apa sebenarnya yang ada di balik sebuah label harga? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Kita akan lihat psikologi dan strategi yang nentuin kenapa kita bayar harga tertentu untuk suatu barang. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang menarik ya. Ini dari dunia kebugaran. Kita akan ngomongin soal sepeda Peloton, sebuah merek yang benar-benar mengubah cara orang berolahraga di rumah. Aneh kan pertanyaannya? Gimana ceritanya sepeda yang harganya puluhan juta plus langganan bulanan malah bisa dianggap tawaran bagus? Nah, jawabannya itu ada di jantung strategi penentuan harga modern. Dan misteri inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Jadi, buat mecahin paradoks Peloton ini, kuncinya satu. Kita harus lupain dulu deh angka 1.895 dolarnya. Kita perlu tanya, apa sih yang sebenarnya didapatin pelanggan waktu mereka beli sepeda ini? Jawabannya jauh lebih dari sekedar besi dan plastik loh. Nah, ini dia. Pembeli Peloton itu nggak cuma dapat sepeda, mereka dapat akses ke instruktur-instruktur kelas dunia langsung dari ruang tamu mereka. Mereka gabung ke komunitas global yang saling nyemangatin. Mereka beli kemudahan buat olahraga kapan aja mereka mau. Intinya Peloton itu nggak jualan produk, mereka jualan sebuah ekosistem kebugaran yang lengkap. Dan contoh Peloton tadi itu langsung ngebawa kita ke ide paling dasar, paling krusial soal harga. Ini adalah konsep yang misahin antara perusahaan yang cuma sekedar bertahan sama perusahaan yang benar-benar meroket. Perbedaan penting antara harga dan nilai. Gini deh gampangnya, harga itu ya duit yang keluar dari dompet Anda. Simple. Tapi nilai, nah ini nih ya, nilai itu semua yang kita dapat sebagai gantinya. Bisa jadi kenyamanan, status, ketenangan pikiran, atau pengalaman yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita tuh nggak beli berdasarkan harga, kita beli berdasarkan nilai yang kita rasa kita dapat. Nah, di slide ini kelihatan banget nih dua cara berpikir yang beda 180 derajat. Di kiri, itu pendekatan tradisional. Bikin produk, hitung biayanya, terus coba yakinin orang buat beli. Tapi, lihat yang kanan, pendekatan berbasis nilai itu ngebalikin semuanya. Mulainya dari pelanggan. Apa sih yang menurut mereka berharga? Baru deh harganya ditentuin buat nyamain nilai itu. Dan terakhir, produknya dirancang buat memenuhi janji itu. Ini benar-benar perubahan cara berpikir yang total. Oke, sekarang kita udah ngerti soal nilai kan? Nah, sekarang saatnya kita bedah kotak peralatan yang dipakai sama perusahaan-perusahaan. Pada dasarnya, hampir semua strategi harga yang ada di dunia ini tuh dibangun di atas salah satu dari tiga pilar utama ini. Pilar pertama ya, ini yang barusan banget kita bahas, penetapan harga berbasis nilai. Di sini, harga itu nggak ditentukan sama biaya produksi, tapi sama seberapa besar nilai yang dirasain sama pelanggan. Peloton itu contoh sempurnanya. Harga sepedanya emang tinggi, tapi nilai dari seluruh ekosistemnya itu yang bikin harganya terasa pantas. Contoh keren lainnya itu Yeti. Anda bisa aja beli kotak pendingin biasa dengan harga jauh lebih murah. Tapi orang rela bayar mahal buat Yeti karena nilainya. Mereka beli jaminan kalau minuman mereka bakal tetap dingin berhari-hari, mereka beli daya tahan yang hampir mustahil dirusak, dan mereka juga beli status sebagai bagian dari klub para petualang. Itu nilai, bukan sekedar harga. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, pendekatan yang mungkin paling sering kita temuin, penetapan harga berbasis biaya. Ini metode yang paling klasik, semuanya dimulai dari internal perusahaan. Cara kerjanya tuh simpel banget. Kayak contoh di sini, sebuah toko beli controller game harga modalnya 20 dolar. Mereka mutusin perlu markup 50% buat nutupin biaya dan dapat untung, jadi mereka jual 30 dolar. Perhatiin deh, keputusan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan seberapa bagus controller itu menurut para gamer. Ini murni hitung-hitungan di atas kertas. Pilar terakhir ini soal ngintip tetangga. Beneran. Jadi daripada ngelihat ke dalam biaya atau ke pelanggan, nilai, strategi ini fokusnya ngelihat apa sih yang lagi dilakuin sama kompetitor di pasar. Contoh paling jelasnya lihat deh perbandingan dari Caterpillar ini. Bulldozer mereka emang lebih mahal 80.000 dolar daripada kompetitor. Tapi mereka nggak cuma bilang punya kami lebih bagus. Nggak gitu, mereka pecah satu-satu. Anda bakal hemat biaya operasional, dapat layanan lebih baik, garansinya juga lebih lama. Kalau di total, semua keunggulan ini ngasih nilai tambah sebesar 150.000 dolar. Nah, dengan cara ini, harga yang lebih tinggi pun jadi kelihatan kayak keputusan yang cerdas. Nah, pemahaman tentang tiga pilar ini jadi super krusial waktu sebuah perusahaan ngadepin tantangan terbesar. Nentuin harga buat produk yang benar-benar baru. Biasanya, ada dua jalan utama yang bisa mereka pilih.
Di satu sisi, ada yang namanya market skimming. Bayangin aja iPhone baru. Apple sengaja pasang harga selangit di awal buat para fans beratnya yang rela bayar mahal. Nanti lama-lama harganya turun. Nah, lawannya adalah penetrasi pasar. Contohnya Amazon Echo Dot. Harganya sengaja dibikin murah banget biar sebanyak mungkin orang mau coba dan akhirnya masuk ke ekosistem Amazon. Dua tujuan yang beda, dua strategi yang bertolak belakang. Oke, tadi kan kita ngomongin strategi-strategi yang gedenya ya. Tapi kadang yang paling ngaruh itu justru trik-trik psikologis kecil yang mainin cara kerja otak kita. Coba kita lihat salah satu yang paling populer. Angka ini, 999, Anda pasti sering banget kan liatnya di mana-mana? Tapi pernah nggak sih benar-benar berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya? Kenapa selalu diakhiri angka 9? Dan ternyata jawabannya itu lebih dalam dari sekedar hemat $1 loh. Ada beberapa mekanisme psikologis yang kuat banget yang bekerja di otak kita pas lihat harga kayak gini. Ada beberapa alasannya. Pertama, ada yang namanya efek digit kiri. Otak kita itu kayak nyantol di angka pertama. Jadi 999 itu rasanya jauh lebih dekat ke 900 daripada 1000, padahal bedanya cuma sedikit. Terus secara nggak sadar, harga yang buntutnya 9 itu udah kayak sinyal diskon atau harga bagus buat kita. Ini trik pikiran yang simple tapi super ampuh. Nah, jadi ini dia inti dari semua pembahasan kita hari ini. Mau itu sepeda seharga puluhan juta atau ponsel seharga $999, pesannya tuh jelas banget dari perusahaan-perusahaan paling sukses. Mereka itu nggak jualan harga, mereka jualan nilai. Harga itu cuma angka untuk nangkep nilai tersebut. Jadi gini, lain kali Anda mau beli sesuatu, coba deh berhenti dulu sebentar. Tanyain ke diri sendiri, saya bayar buat barangnya doang, atau saya lagi investasi di nilai yang dikasih sama barang ini? Memahami bedanya itu nggak cuma bikin kita jadi konsumen yang lebih pintar, tapi beneran bisa ngubah cara kita mandang dunia di sekitar kita.